teman-teman, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Senang sekali saya Laura hadir menjumpai Anda dalam L-Talk Empower Life Through Communication yang akan membahas seputar komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya saat ini Laura nggak sendirian, sahabat Eljan. Sudah hadir bersama kita Bapak Roni Francis selaku Business Maximizer dan juga Bapak Dodi Dekezer selaku Speaker Planner. Selamat datang Bapak. Halo Laura. Halo. Apa kabar? Sehat sekali, alhamdulillah. Kita kayaknya baru pertama kali ngeliat Laura ya. Iya, saya juga baru pertama kali lihat Bapak. Tapi sudah lihat terlihat di ya? TV. Sebelumnya nggak kelihatan, tapi dia Takasan mata transparan. Sekarang udah kelihatan ya Pak ya? Sekarang udah kelihatan. Dari aura-auranya. Kebetulan memang Laura juga namanya, jadi ada auranya ya. Iya. Laura. Jadi gimana Laura, kita hari ini ngapain Iya, kita kira-kira? mau bahas tentang tantangan naik kelas. Oh. Jadi kita hari ini ujian naik kelas. Kamu maksudnya Bapak. mau nantang kan? Bukan. Naik kelas dari SMP ke SMA ya? Iya. Oke, sahabat Elja, jadi memang ketika seseorang ingin naik kelas tentunya ada ujian yang harus dihadapi. Tapi saat ini kita tidak berbicara tentang ujian naik kelas di sekolah. Kita bahas Iya. tentang ujian kehidupan. Kehidupan, wah berat ini. Sesuai dengan judulnya tadi, tantangan ya. Iya. Mau nanya nih Pak, kira-kira bagi orang dewasa saat ini tantangan apa sih yang dihadapi baik dari segi profesional maupun pebisnis? Tadi mau nanya sama orang dewasa kan? Nah, Iya. Orang dewasa atau orang tua? orang dewasa yang sudah tua. Oke. Karena saya dianggap dewasa dan tua, sebagai orang yang bijaksana saya menyerahkan ke Bro Roni. Sepuh ya. Balik lagi ya. Oke, jadi kalau bisa menurut dari saya nih Laura ya. Dek Laura ya saya panggil ya. Siap. Biasanya terkesan lebih tua. Jadi kalau misalnya dibilang namanya tantangan di dalam namanya kehidupan itu kan tidak pernah ada namanya sekolahnya. Betul. Kan ya? Nggak Betul. ada dong. Orang mau masuk, oh welcome, kata to the jungle, masuk dalam lingkungan namanya kehidupan, nggak ada. Karena dari awal kita kehidupan, kita berarti udah masuk namanya sekolah. Nah, pertanyaannya ketika di dalam namanya kehidupan, orang itu mengalami namanya up and down ya. Yes. Artinya apa? Up and down? Kadang di atas, kadang di atas lagi. Kadang di atas, kadang di atas lagi. Begitu ya? Baru tahu kadang di atas, kadang di bawah. Oke, siap. Kadang di atas, kadang di bawah Ya, ya. jadi kadang mengalami namanya pasang surut, naik Iya. turunnya juga. Yang kadang-kadang orang tidak tahu, saya ke depan itu bakal naik atau bakal turun. Sama seperti misalkan di tahun ini ya. Tahun ini saya bakal naik atau bakal turun, ya nggak tahu kan. Nah, tetapi ketika kita misalkan pengen lebih daripada sebelumnya, contoh misalkan, saat ini saya mempunyai misalkan bisnis ya, omset saya sudah 1 triliun. Oh, amin. Amin. Amin ya, amin, dan kapan pokoknya amin dulu ya Amin kan. dulu ya. Nah, sekarang sudah 1 triliun, saya mau mencapai 10 triliun, kira-kira usaha yang kita lakukan apakah sama atau berbeda? Beda. Pasti berbeda ya kan, pasti kita harus berpikir jauh lebih banyak lagi. Atau mungkin Laura bilang juga, Pak, enggak Pak, saya nggak setuju Pak. Karena orang yang omsetnya udah 10 triliun, mereka mikir udah nggak banyak. Kenapa? Semua diserahkan kepada profesional. Itu lain cerita. Yeah. Ya. Tetapi ketika dia masih yang berada di dalam sana, dia masih turun menjadi profesionalnya, maka usaha yang dilakukan, apa yang dipikirkan jauh lebih banyak lagi. Karena setiap pertambahan nol memerlukan pertambahan juga untuk strategi. Makanya ketika namanya naik kelas itu tidak mudah untuk dilakukan. Tapi ketika dia udah biasa ngelola uang 10 triliun, maka ketika diminta 1 triliun gampang nggak? Gampang. Bahkan ada orang yang menganggap remeh, wah ini terlalu gampang buat saya nggak mau. Nah, ini ada suatu kisah ya. Saya nggak sebutkan perusahaan-perusahaan mana, tapi ini beneran Sebut saja terjadi. Mawar. Perusahaan. PT Mawar. Oh iya, PT Mawar. Bukan PT Masa, ya? Mawar. Mawar. Iya. Nah, jadi di perusahaan ini dia sudah pernah menjadi CEO dengan omset triliunan rupiah. Ketika dia dipindah, wah ternyata dia sudah pensiun dan dipindah ke perusahaan, anak perusahaan dong. Ya, dipindah ke anak perusahaan, dipindah dengan omset yang jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Cuma 1/10 apa yang dilakukan? Saya ditolak sama orangnya. Kenapa? Ini perusahaan saya nggak level lagi. Nah, apakah Anda seperti itu atau enggak? Karena kita tidak pernah tahu. Itu mungkin adalah cobaan buat Anda supaya nanti ketika berikutnya Anda bisa ngelola perusahaan Anda sendiri. Walaupun sebelumnya dia ngelola perusahaan orang yang omsetnya triliunan. Bukankah begitu, Pak? Bukan. Sebab memang berbeda ya mengelola perusahaan sendiri dengan mengelola perusahaan orang. Yap. Artinya ketika kita tahu risiko itu sepenuhnya di tangan kita, kita lebih berhati-hati kan. Nah, kalau saya dapat pengalaman seperti itu, saya akan mengambil peluang itu. Nggak apa-apa, saya sebelumnya mengelola
aset 10 triliun, Iya. setelah purna tugas pensiun, ya di anak perusahaan kan, yang mungkin Iya. cuma 2 miliar gitu kan, Iya. nggak apa-apa. Kenapa? Saya punya cita-cita akan mengelola perusahaan saya sendiri nanti. Belum tentu juga saya siap 2 miliar kan, mungkin dengan modal terbatas. Nah, tapi kalau dari perspektif saya, Laura, sebagai orang yang dianggap tua tadi, Akhirnya ada yang sadar kan. dianggap tua. Bukan ya tua kan? beneran Ya, ya. yang harus naik kelas itu juga adalah mindset dan ilmunya. Ya kan, karena tidak akan orang berpindah tempat dari satu zona ke zona yang lainnya ketika mindsetnya masih belum berubah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia tidak akan punya keberanian untuk keluar dari zona itu kalau ilmunya nggak nambah. Jadi dia harus naik kelas dari sisi ilmunya juga. Yang tadinya kita sekolah, ya kan? Kita kan sekolah nggak pernah langsung dari lahir langsung ke SMA kan? Pasti kita dari playgroup bahkan ada ya. Playgroup, kemudian TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, kemudian ya kata orang setelah kuliah baru cari kerja, ya kan? Kalau saya kan sambil kuliah sambil kerja gitu kan. Jadi ketika sekarang suka main-main karena masa kecilnya kurang main. Itu alasan sebenarnya. Ya, itu menurut saya juga penting. Nah, ketika dapat tantangan kata Bro Roni tadi, kemudian sudah pensiun, kemudian harus mengelola anak perusahaan yang omsetnya lebih kecil, kalau ilmunya nggak ada, ya kan? Nggak mudah loh, Bro. Iya, Untuk mengelola perusahaan yang mungkin tadinya dia 10 triliun, kemudian 2 miliar gitu kan. Iya, iya. Kalau dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu skillnya, Iya. belum tentu sukses di situ. Iya. Ya kan? Nah, mindsetnya juga itu dia harus adjust gitu loh. Adjust itu bukan menurunkan ya. Dia harus mampu menyesuaikan, tapi dengan ilmu yang lebih dari itu. Nah, menyambung perkataan dari Bro Doni tadi kan, Ya. bahwa mindset harus berubah, pola pikir kan. Nah, ini jadi orang mindset harus berubah dan beruban ya. Karena kebanyakan mikir. Banyak kan. nih ya ubannya. Iya, itu menandakan saya mikir sebenarnya ya. Nah, jadi kalau Boleh, ketika misalkan tadi dibilang tadi ada perusahaan 10 triliun beda dengan perusahaan 2 miliar itu apa? Jangan salah loh, perusahaan dengan omset sudah triliunan, maka sebenarnya sistemnya sudah berjalan. Iya. Jadi kadang-kadang orang sering berpikir, itu bukan level gua. Tenang dulu bro ya. Kalau misalnya Anda di level yang 2 miliar, di mana itu segala sesuatu masih acak adut istilahnya, Iya. Anda itu mesti ngebenerin loh, dari hulu ke hilirnya. Iya. Sedangkan kalau misalnya Anda dikasih perusahaan yang udah 10 triliun, ya, si itu sudah terbentuk nama sistemnya, Anda itu bisa cuma sebagai icon, Iya. pemutus terakhir. Mengawasi. Iya, nah Dan jadi harus ada orang yang bertanggung jawab kan. betul. Jadi kadang-kadang itu levelnya berbeda. Sudah ada misalnya 10 triliun, sudah ada analisnya, Iya. sudah ada ahli strateginya. Sehingga bahasa utama terakhir, tinggal saya mau, saya tidak untuk tanggung jawab. Iya. Betul nggak? Tetapi ketika 2 miliar, dia mungkin anak-anak yang dibimbingnya atau tim yang dibinanya belum mampu untuk melakukan itu semua. Itu kita alami ya bro ya. Iya. Ketika masih bekerja di sebuah institusi orang, ya kan kita mencapai suatu level tertentu, itu beda banget waktu buka usaha sendiri. Beda, betul. Mulai dari urusan tisu toilet sampai genteng bocor, kita harus mikirin. Walaupun kita CEO di perusahaan sendiri, tapi bukan sekedar Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Nah, itu Everything. dia. Ya, jadi bukan hanya soal omset 10 triliun atau 2 miliar, tapi ketika kita dapat pengalaman di 2 kelas perusahaan tadi, kita aplikasikan di perusahaan kita sendiri, wih ternyata nggak gampang loh. Iya. Ya kan? Dan saya memulai dari nol waktu itu. Dari nol bahkan minus gitu kan. Bukan mulai dari kosong, tapi mulai dari nol ya. Nol. Kalau itu di Pertamina. Oke. Dari nol ya Pak. Iya, akhirnya apa? Belajar. Nah, kalau kita tidak punya open mindset, Iya. ya kan kita tidak akan mau belajar. Bahkan ada penolakan. Banyak orang yang sudah pensiun purna tugas tetap ingin mempertahankan level mindsetnya tadi itu dengan akhirnya apa? Membuka kantor sendiri. Tapi dia sebenarnya tidak ingin kehilangan kenikmatan waktu dia menjadi pemimpin di perusahaan betul. besar. Betul. Dia ingin tetap berangkat ke kantor dia yang tadinya fasilitas, sekarang dia sewa sendiri, dia siapkan staf di situ yang jumlahnya banyak, karena dia ingin mendapatkan kenikmatan menjadi bos Betul. atau pemimpin di saat waktu dia masih aktif jadi pemimpin di perusahaan itu. Tapi ketika kita memimpin perusahaan kita sendiri, ya kita hari itu rapat pakai dasi, ketika tamunya sudah pulang, kita jadi tukang sapu ya, di kantor kita sendiri. Dan itu saya alami. Ya. Kalau mindsetnya tidak terbuka, tidak nambah juga ilmunya, skillnya, ya kan, nggak bakalan bisa jalan lah orang. Kenapa? Ternyata manajemen office itu, building management itu ilmu yang luar biasa. Ya, saya sampai bikin aturan main dulu bro. Ya, minum itu karyawan itu nggak boleh sisa di gelas atau di tumbler. Kenapa? Baru
satu gelas ngambil nggak dihabisin nih, sisa 1/4 dibuang, ambil lagi di dispenser. Itu kalau setiap karyawan dikalikan sehari berapa liter dia minum, dikalikan berapa jumlah karyawan, itu sehari bisa berapa galon. Dikalikan seminggu kali sebulan, duit nggak? Duit. Selama ini kan duit perusahaan kan. Kalau ini kan kita harus mikir sendiri gitu kan. Tisu, coba tisu toilet, iya kan. Nah kemudian untuk cuci tangan di wastafel, ya ganti dengan hand dryer, biar nggak usah beli tisu. Nah sampai mikir segitunya. Nah, makanya dua aspek tadi sekaligus menambahkan apa yang Bro Roni ucapkan tadi, bahwa mindsetnya juga harus tumbuh berkembang, harus naik kelas, ilmunya juga harus naik kelas, dan kita dipaksa belajar lagi. Ya, belajar gimana kalau misalnya ada masalah internet. Tadinya kan tinggal suruh manajer IT-nya, ya kan? Belajar ketika kita harus laporan pajak. Waduh, dulu ada manajer khusus gitu kan? Dan semua itu harus kita lakukan. Nah, juga lagian kalau misalnya ada misalnya di dalam namanya perusahaan, ini kan tadi udah dialami Bro Doni kan. Kalau namanya di perusahaan, aduh ya berbeda dengan namanya kita kerjakan misalnya sendiri. Ya kalau misalnya di perusahaan, orang-orang ya sudah melalui tahapan proses. Ini kadang-kadang yang mungkin dilupakan. Tadi kan diceritain sama Bro Doni nih ya, udah keluar dari perusahaan, dia bikin perusahaan sendiri itu, ya kan? Itu bukan cuma masalah kita beli orang, tapi kita beli namanya kemampuannya. Ya kan, dan kemampuannya ini diasah melalui namanya waktu, bukan karena dia lulus dari pendidikan tertentu, itu enggak. Jadi inilah ya sering sekali orang salah, dan akhirnya waktu itu pernah ada Bro, temenku waktu itu dia bikin usaha sendiri, memang sebelumnya dia GM sebelumnya. Ketika dia bikin perusahaan sendiri, tadi dibilang sama Bro Doni, wah dia hire karyawan, resepsionis, semua, biar ada orang yang ngangkatin telepon, kan gaya kan? Gaya. Habis duitnya. Ya habis duitnya. 1 tahun nangis. Ya kenapa nggak jalan? Karena kenapa? Dulu ketika dia jadi atasan, yang jualan orang lain. Nah, ketika dia udah jadi perusahaannya sendiri, dia harus jualan sendiri, dan orang kebanyakan nggak mau turun sampai ke sana. Nah, ini yang banyak padahal sekali masalah. kunci atau urat nadi sebuah perusahaan adalah jualannya ya. Betul, Apapun produk atau jasanya jualan ya. Jadi Anda jangan, saya suka dengan yang ini Bro. Jadi ada satu franchise ya, McD ya. Sebut saja dia McD. Katanya sebuah franchise tapi disebut juga. Inisial McD. Itu nama ya. Inisial dong. Oh, inisial MCD. MCD, oke. Nah, dari inisial MCD itu, kalau misalnya orang mau jadi pemilik franchise-nya, nggak boleh langsung cuma beli. Tapi harus belajar tuh, mulai dari ngepel ya kan? Bikin burger. Jadi supaya merasakan ada sense of belonging-nya. Nah, yang sulit itu adalah menumbuhkan sense of belonging. Betul. Orang maunya yang praktis, langsung aja ya, langsung naik aja ya. Berasa ya Laura ya? Berasa seperti itu selama ini atau bagaimana? Ya, agak tersindir dikit sih Pak. Oke. Karena banyak sih generasi sekarang yang baru lulus pengen langsung menempati level manager dengan penghasilan atau gaji tertentu. Tapi kalau saya percaya dalam sebuah tingkatan pekerjaan itu ada proses pembelajaran, ya kan? Dan proses pembelajaran itu nikmat sekali kalau kita jalani, apalagi kalau kita punya visi nanti bikin usaha sendiri, ya kan? Kalau kita tidak mengetahui berdasarkan proses-proses itu, ketika kita memimpin perusahaan kita sendiri, memimpin orang, kita nggak bisa ngasih tahu dia dong. Kita nggak bisa ajarin dia. Contoh, ketika kita tidak bisa lakukan dan tidak punya kemampuan itu, kita bisa ditipu oleh tim kita sendiri. Iya, betul. Ya, dia ngajukan anggaran untuk ini ono, tapi ternyata sebenarnya itu bukan untuk itu. Ya kan? Tapi kalau kita pernah, Bro, ya kalau ini pakai ini aja, ya kan? Saya dulu pernah coba begini, nanti ini lebih mahal, pakai ini aja. Nah, kita bisa membimbing mereka. Iya, kalau nggak cuma tinggal ngomong gitu, kalau bohong tuh ya kira-kira. Ternyata emang lebih baik kalau dari awal ya Pak ya. Ibarat bayi. Dulu kan saya pernah jadi sales ya. Ketika ada sales yang kayak gitu kan ngomong, dulu gue juga pernah jadi kayak lu Bro, gue pernah jadi sales juga. Kalau nipu mbok jangan yang ini, yang lain yang kerenan dikit. Buaya dikadalin. Iya. Kan zaman dulu ya, tapi tidak sedulu dia sih. Ya. Saya sampai diwajibkan oleh bos saya waktu itu untuk canvassing. Ya canvassing itu kan istilahnya dari pintu ke pintu. Ketemu orang door to door, ketemu orang tatap muka satu-satu, kita tawarin produk gitu kan. Pintunya nggak ada pagar ya? Nggak ada, pagarnya unyil. Nah itu soal mental. Ya, nah kemudian ketika saya memutuskan berhenti dari pekerjaan saya, dan saya sama istri kemudian belajar untuk berusaha, itu apa yang saya lakukan itu di sektor jasa. Jadi buka warung makan, bukan restoran, warung makan. Ya, dan yang tadinya sehari sebelumnya saya dilayani oleh staf, hari itu saya melayani mantan staf saya. Jadi saya sendiri yang bawain itu baki, di atasnya ada minuman. Saya yang bikinin minum.
Coba bayangin dulu ya Laura ya. Sedang membayangkan. Iya. Iya, istri saya yang masak. Jadi kami berdua. Artinya kalau tidak punya mental yang kuat, ya kan, tidak Tidak punya bisa. impian, ya kan, nah itu nggak bakalan bisa. Saya pasti akan hire karyawan, Iya. ya. Saya akan Maka- duduk di dalam ruang ber-AC gitu kan, dengan settingan seperti di ruang kerja saya dulu gitu Iya, kan. iya. Ya, tolong dilayani. Nah itu saya akan merasakan nanti Nah itu prosesnya. pesan-pesan buat generasi sekarang, maka milikilah mental sebelum Anda mental. Ya. Oh iya siap, mental dan mental. Karena kalau bisa dilihat sekarang ini ngomong kayak gini mungkin gampang. Ya. Terusan ya pas waktu kayak Bro Doni ngomong karena udah ngelewatin kan. Berdarah-darah. Iya. Tapi kalau misalnya kita yang merasakan, itu nggak gampang loh. Iya. Ya. Kalau ngomong gampang, banyak ya misalnya buku-buku yang mengatakan Anda harus siap ya ketika Anda menjadi seorang bos, ketika Anda menjadi pimpinan, Anda harus bisa mulai dari bawah gitu kan ya. Apalagi ketika Anda berpindah namanya kuadran, tapi itu nggak gampang. Ngomong gampang. Makanya banyak orang yang ketika jadi pembicara, Iya, makanya saya suka jadi pembicara. Iya, Karena cuma ngomong Gampang. Iya, ketika mau melakukannya itu ternyata mereka kena mental dulu. Nah, inilah yang sesuatu harus dipahami juga, Iya. sahabat Eljon ini. Makanya kita sharing-sharing juga supaya apa tujuannya? Supaya ketika kita mengalami masalah tersebut bukan karena misalnya kalau misalnya tadi Bro Doni karena memang memilih jalannya, Iya. pengen jadi pengusaha. Dia kan pengen berlagak jadi bos kan. Tapi ada bos. orang yang terpaksa. Kalau pas waktu lagi COVID misalkan, banyak orang yang dipaksa karena dia keluar di PHK. Iya. Dan akhirnya mau nggak mau dia harus mencari makan, dia harus berusaha menjadi bos untuk diri dia sendiri, ya kan? Dan ketika dia tidak terbiasa, dia makanya kena mental duluan. Mental, ya. Iya, jadi artinya apa? Ketika dia mau ngelayanin orang, wah nggak sanggup dia hire Tapi orang. banyak bro yang sukses Iya. jadi penjual pas Oh, iya. COVID. Tahu Iya. nggak? Tiba-tiba Semua jadi dijual. pengusaha semua Iya, ya. semua Ya, dijual. TV-nya dijual, lemarinya dijual, sampai nggak ada lagi di rumah yang bisa dijual. Anaknya dijual. Iya, katanya susah jualan ya. Iya. Tapi pas kayak gitu kok dia bisa. Iya pas COVID jualan semua, yang beli siapa ya kalau jualan semua? Yang lebih susah lagi, katanya lebih punya uang daripada Iya, dia. Nah mudah-mudahan nih nanti ya, karena dengan kita berbagi ini, namanya tantangan naik kelas, nanti kita akan berbagi lagi nanti di tempat yang segmen selanjutnya, ya bagaimana caranya kita untuk bisa bertahan ketika memang kita sudah pengen menyerah di tengah jalan. Waduh. Oh, Wih. Kok tahu yang mau dibahas di segmen berikutnya? Iya, Apa tadi ya? udah Saya punya ini vision indra ke depannya. terjun ya. Oke, berarti nih bapak-bapak sudah kuat ya mentalnya. Nah, Bapak-bapak, saya mungkin adek ya Adik. Bapak. Oke, bapak dan adik ya sudah Iya. kuat ya mentalnya ya. Oke, siap. Berarti memang semuanya harus ada prosesnya Pak ya. Ibarat Betul. bayi baru lahir, nggak mungkin bisa langsung lari. Pasti Iya. ada merangkak dulu, jalan dulu gitu. Kemudian kalau tantangan ini Pak, ada nggak sih orang yang nyambut tantangan ini dengan meriang gembira atau semuanya merasa resah, gundah gulana? Kira-kira. Kalau misalnya dari saya sendiri ya, ada yang masih menyambut dengan gembira. Misalkan contoh ya, tantangan dari orang yang di rumah sakit jiwa, langsung, wow, saya dapat tantangan. Bisa jadi. Bisa jadi, ya, kan? benar-benar. Tapi bukan berarti orang yang seperti itu juga berarti dia sakit jiwa, kan enggak, Enggak. ya kan? Tetapi ketika dia mempunyai namanya tantangan, berarti dia mempunyai namanya kesempatan belajar. Peluang. Balik lagi, jadi kita bisa melihat orang itu berdasarkan dari mana mindsetnya dia. Oh, betul. Kalau dia punya mindsetnya yang bagus, dia menghadapi namanya tantangan adalah dia menghadapi bahwa saya akan naik kelas. Iya. Ketika dia mempunyai pandangan yang keliru, dia mempunyai pola pikir keliru, ketika dia dapat tantangan, wah, ibaratnya Tuhan sedang menguji. Saya mendapatkan cobaan. Why me? Why Kenapa me? gue? Ada lagunya ya? Ada. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa dengan melalui proses, Aha. dia akan senang dengan tantangan. Karena tantangan atau krisis atau masalah adalah peluang. Ya kan? Kalau tidak ada tantangan, dia akan men-challenge diri sendiri, menantang diri sendiri. Ya, misalnya dengan melakukan sesuatu, apakah ekspansi bisnis, ya kan? Atau melakukan hal-hal yang di luar rutinitas biasanya. Jadi jangan takut pada tantangan, takutlah ketika sudah tidak ada yang menantang lagi. Betul. Itu tandanya kita tidak bertumbuh. Gitu. Tapi selagi masih ada tantangan, artinya masih ada kesempatan ya Pak? Yes, setuju. Siap, oke. Baik sahabat Eljon, mungkin sekian dulu diskusi kita, luar biasa sekali. Semoga menginspirasi Anda yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Saksikan terus El Talk Empower Life Through Communication hanya di Eljon TV. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.